الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقوت ومن لقوه فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على آله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسبحان الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kenikmatan kepada kita. Yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah
taqarrub kepada Allah, menjalankan kewajiban ibadah salat Jumat, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa taat patuh dalam ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Hadirin rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk pribadi khatib dan umumnya bagi kita semua, mari kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah merupakan modal terpenting bagi kita untuk selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dengan memegang kesempurnaan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini ketakwaan sangat penting bagi kita, karena itu modal untuk kita selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita masih membuat di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ternyata masih banyak manusia yang ingkar kepada Allah. Padahal kalau kita perhatikan, kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sementara. Ketika ada orang yang masih ingkar kepada Allah, tidak mau menjalankan kewajiban kepada Allah, bahkan ia terus melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, itu merupakan manusia-manusia yang akan merugi. Ia tidak ingat bahwa suatu saat ia akan dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang tak mau beribadah kepada Allah. Masih ada orang yang selalu melupakan Allah. Padahal ayat ini mengingatkan bahwa kepada kita ini berasal dari sesuatu yang tiada. Kemudian Allah mengadakan kita, menghidupkan kita di alam dunia. Dan setelah alam dunia ini, kita nanti akan dipertemukan dengan melalui kematian, bertemu dengan Allah, menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bekal takwa inilah yang harus kita pegang seutuhnya bagi kita, agar kita selamat dari semua apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita merenung sejenak di kesempatan yang mulia ini. Kalau kita perhatikan, banyak sekali musibah, bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Atau bahkan di sekeliling keluarga kita, kerabat kita ada yang sakit, saudara kita ada yang meninggal, tetangga kita ada yang wafat, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya peringatan bagi kita semua, suatu saat kita akan dihadapkan kepada Allah. Dan peringatan bagi kita semua, tidak ada seorang yang hidupnya abadi di alam dunia ini. Dan peringatan terkecil bagi kita yang menunjukkan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, lalu apa yang harus kita persiapkan menuju alam keabadian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali hal yang harus kita lakukan, tapi setidaknya ada 3 hal yang harus kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah selalu beramal soleh, beramal baik. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan sosial, yaitu sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ayu afdal amal?" Wahai baginda Rasul, amal apa yang paling mulia, paling utama? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adwamuha wa in qalla." Sebaik-baiknya amal adalah ketika ia beramal walaupun sedikit, tapi ia terus-menerus istiqomah dalam melakukan amal kebaikan itu. Hadirin rahimakumullah, sekecil apapun amal yang kita lakukan pasti akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan mendapatkan punishment dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara kita orang yang nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah bukan seseorang yang nilai jabatannya tinggi, bukan seseorang yang rajin sholatnya, bukan seorang yang rajin sedekahnya, tapi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Allah adalah orang-orang yang baik sekali amalnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Hadirin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya adalah amalan terbaik adalah jika seseorang terus mengamalkan itu dengan istiqomah, penuh dengan keyakinan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan seikhlas mungkin karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah terus-menerus memperbanyak amal jariah, memanfaatkan atau memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga mendidik generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang nantinya bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Ketika seorang menuju kematiannya, maka seluruh amalnya terputus. Rasulullah menjelaskan, tetapi ada 3 hal yang amal itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal. Di antaranya adalah shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihun yad'u lahu. Yang pertama adalah amal jariah, amal yang terus mengalir kepada kita adalah yaitu amal jariah, segala bentuk kebaikan yang terus kita lakukan selama kehidupan kita. Ketika kita menanamkan kebaikan, beramal soleh, berbuat baik sekecil apapun, dan ketika kita wafat maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu, kemudian mengamalkan, ditransformasikan kepada orang lain, kemudian dilakukan dengan sebaik mungkin, dan itu bermanfaat bagi kita dan orang lain, itulah amal yang terbaik, yaitu menyampaikan ilmu. Yang ketiga adalah waladun shalihun yad'u lahu, yaitu doa dari orang-orang atau anak-anak yang soleh. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang harus kita persiapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala
agar kita selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa dengan terus-menerus agar kita diberikan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Apakah itu husnul khatimah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadirin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah itu adalah password terbaik yang akan menyelamatkan kita dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk kepada surganya Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang wajib kita ibadahi, tiada Tuhan yang wajib kita imani selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, indikator lainnya ketika seorang mendapatkan husnul khatimah adalah ketika menjelang di akhir kehidupannya ia melakukan sesuatu yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan isti'maluhu." Rasulullah mengingatkan kepada kita, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Lalu sahabat mulia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Lalu bagaimana ya Rasulullah ketika Allah memberikan amal kepada seorang? Qala Rasulullah, qala yuwaffiqhu li'amalin shalihin qabla al-maut. Rasulullah mengatakan Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan hidup menuju kehidupan abadi dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan menggapai semua keimanan, ketakwaan penuh dengan kekhusyuan kepada Allah. Yang terakhir, kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh dzurriyyah keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu memegang hidayah-Mu ya Allah. Ridailah segala bentuk amal ibadah kami ya Allah. Selamatkanlah kami di jalan yang selalu ada dalam ridha-Mu ya Allah. Jalan menuju surga-Mu ada dalam ridha-Mu ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'izzat al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin wa ikhwan al-muslimin fi Palestin wa min kulli makanin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Aqimus salah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Dimohon untuk meluruskan dan menyempurnakan safnya, dan kepada adik-adik dimohon untuk tidak bercanda. Ikut salat deh, semuanya ikut salat ya, tidak ngobrol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.